Kalau memang menurut kalian ada hadis palsu dalam kitab Fadil Amal, maka saya tantang kalian untuk mendatangkan satu saja hadis palsu dalam kitab Fadil Amal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Al-Falaki Channel. Dalam video kali ini saya akan sedikit mengupas tentang kitab Fadil Amal, karena banyak sekali di luar sana orang-orang dari sekalangan Salafi Wahabi yang sering merendahkan kitab Fadil Amal. Bahkan mereka melarang orang-orang untuk membacanya dan menuduh bahwa dalam kitab Fadil Amal itu banyak hadis-hadis palsunya yang tidak boleh disampaikan. Sedangkan kita tahu kitab Fadil Amal ini disusun oleh seorang ulama besar dari India. Bahkan beliau termasuk muhadis di India, yaitu Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Dan beliau juga termasuk dari guru dari seorang ulama besar di Mekah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, apakah dalam kitab Fadil Amal itu banyak hadis palsu dan doif sebagaimana dituduhkan oleh sebagian ustaz-ustaz Salafi Wahabi? Dan apakah memang tidak boleh disampaikan di khalayak umum? Nah, kita akan bahas di sini. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa kitab Fadil Amal itu merupakan salah satu buku yang telah ditetapkan oleh para ulama pembimbing dakwah sebagai buku pegangan dalam halaqah taklim. Di samping ada juga kitab Fadil Shadaqah, Muntakhab Hadis, dan Hayatus Sahabah. Penyusun kitab Fadil Amal yaitu Maulana Muhammad Zakaria. Beliau telah menulis sebuah surat yang isinya menyatakan bahwa isi dari kitab Fadil Amal itu bukanlah semata-mata dari hasil pemikiran pribadi beliau. Akan tetapi beliau hanya menukil dari kitab-kitab yang sudah diakui secara umum di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun jumlah daftar rujukan kitab Fadil Amal itu ada 84 kitab, termasuk di dalamnya Kutubus Sittah. Dan dari 84 rujukan kitab Fadil Amal itu yang tidak berbahasa Arab hanya ada 5 kitab saja. Sedangkan selebihnya adalah kitab-kitab yang berbahasa Arab yang sudah tidak asing lagi di kalangan ahli ilmu. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kitab tulisan Maulana Zakaria yaitu Fadil Amal bukanlah sebuah kitab yang baru, tetapi kumpulan kitab-kitab lama karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis kembali dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Kemudian apakah memang benar dalam kitab Fadil Amal banyak hadis palsu dan doifnya? Teman-teman semua, perlu diketahui bahwa hadis-hadis dalam kitab Fadil Amal itu mayoritasnya diambil dari riwayat Kutubus Sittah, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian selain itu Maulana Zakaria juga mengambil riwayat-riwayat lain untuk menambah dorongan beramal, tentunya karena beberapa kemaslahatan, ya. Beliau memang menyertakan sedikit hadis dhaif dalam kitab Fadil Amal. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah beliau itu bukanlah orang yang pertama kali, apalagi satu-satunya yang mengumpulkan hadis dhaif bersama hadis-hadis sahih dalam satu kitab, ya, dalam satu kitab. Imam Bukhari rahmatullah alaih, yang mana beliau merupakan imam ulama hadis. Jadi beliau imamnya, imam para ulama hadis. Beliau saja masih memasukkan hadis-hadis dhaif dalam kitab beliau, yaitu Sahih Bukhari. Jadi kurang lebih jumlahnya itu ada ratusan lah, ada 100 lebih jumlah hadis muallak dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis muallak kan tergolong hadis dhaif karena tidak memenuhi persyaratan hadis-hadis sahih, dikarenakan tidak muttasil atau tidak sambung perawinya, makanya tergolong dalam hadis dhaif. Tapi Imam Bukhari masih memasukkan hadis-hadis muallak ke dalam kitab beliau, yaitu Sahih Bukhari. Begitu juga dalam kitab beliau lain, seperti dalam kitab Adabul Mufrad, itu banyak sekali hadis-hadis dhaif yang beliau masukkan ke sana. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang belum pernah kita mendengar ada orang yang mencaci Imam Bukhari. Bahkan belum pernah ada orang yang melarang untuk membaca kitab-kitab dari Imam Bukhari. Padahal
kitab-kitab Imam Bukhari juga kan banyak hadis-hadis dhaifnya. Seperti kitab Sahih Bukhari juga ada hadis dhaifnya, dan kitab Adabul Mufrad juga ada hadis-hadis dhaifnya. Tapi sampai sekarang belum pernah ada orang yang mencaci Imam Bukhari, bahkan melarang orang-orang untuk membaca kitab Sahih Bukhari. Begitu juga dengan ulama-ulama hadis yang lainnya, banyak meriwayatkan hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Terus bagaimana dengan fatwa ulama mengenai pengamalan hadis dhaif? Apakah boleh atau tidak? Jadi sudah merupakan ijma'nya para ulama, ya, sudah merupakan ijma'nya para ulama bahwasanya pengamalan hadis dhaif itu boleh selagi masih mencakup dalam fadilah-fadilah amal, kemudian targhib, tarhib, dan manakib. Bahkan banyak juga para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan tokoh hadis lainnya itu masih menggunakan hadis-hadis dhaif sebagai dalil dalam hukum dengan seleksi tertentu. Dan ini kita bisa lihat dengan jelas kalau kita mempelajari Kutubus Sittah, yang mana itu merupakan kitab-kitab hadis pokok di kalangan para ulama. Nah, kemudian di samping itu banyak hadis yang oleh sebagian ulama dianggap dhaif, tetapi oleh sebagian ulama lainnya dianggap sahih. Demikian juga ada hadis-hadis yang dari segi riwayat dianggap dhaif, tetapi karena alasan tertentu hadis tersebut dianggap sahih dari segi maknanya, sehingga diberi istilah hadis sahih fil makna atau sahih dalam maknanya. Maka hadis-hadis dhaif yang ada dalam kitab Fadilah Amal adalah termasuk ke dalam kategori hadis yang bisa diterima. Jadi intinya begini, kita sebagai orang awam mesti memahami bahwa hadis-hadis dhaif itu masih sangat bernilai di kalangan para ulama secara umum, baik di kalangan ulama hadis, ulama fikih, ataupun di kalangan ulama tafsir, begitu loh. Dan perlu digarisbawahi di sini bahwa tidak ada satupun hadis palsu yang termaktub dalam kitab Fadilah Amal, sebagaimana yang dituduhkan oleh ustaz-ustaz Salafi Wahabi. Tidak mungkin ulama sekelas Maulana Zakaria itu memasukkan hadis-hadis palsu ke dalam kitab beliau yang beliau tulis sendiri, sedangkan beliau adalah ahli hadis yang sudah diakui oleh ulama-ulama lainnya, termasuk Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Maka pernyataan ustaz-ustaz Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa dalam kitab Fadilah Amal ada hadis palsu, itu adalah ucapan yang dusta dan fitnah. Dan kalau memang menurut kalian ustaz-ustaz Salafi Wahabi, kalau memang menurut kalian ada hadis palsu dalam kitab Fadilah Amal, maka saya tantang kalian untuk mendatangkan satu saja hadis palsu dalam kitab Fadilah Amal, ya. Jangan hanya berani berkoar-koar di atas mimbar menyampaikan kepada para jamaah kalian, menyampaikan kepada orang-orang bahwa dalam kitab Fadilah Amal ada hadis palsu, tapi kalian sendiri tidak bisa membuktikannya. Saya tantang kalian ini untuk mendatangkan satu saja hadis palsu dalam kitab Fadilah Amal.